Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Cahyani, kelas 12 2B37, jurusan Sistem Informasi D3. Di sini saya akan mengerjakan studi kasus perpustakaan yang mengambil database-nya dari pertemuan ke-6. Ini yang ini. Ini soalnya. Pertama, sebelum kita mengerjakan, kita harus mengaktifkan XMPP-nya terlebih dahulu. Setelah sudah diaktifkan, kita buka CMD-nya. Oke. Nah, udah kebuka. Kita masukin dulu. Nah, di sini kita harus masukkan ke database db_perpusweb menggunakan CMD. Nah, sebelum itu kita harus masukin dulu sini dengan perintah cd c2 xmpp _mysql _bin _mysql .exe min urut enter password lagi, enter lagi. Setelah itu kita baru bisa masuk ke database perpusweb ini. Kita harus menggunakan perintah use db_perpusweb. Jangan lupa titik komanya, enter. Sudah berubah. Setelah itu kita yang kedua harus cek tabel yang ada dengan menggunakan show table, titik koma, enter. Nah, di sini kita mempunyai 6 tabel yang terdiri dari admin, anggota, buku, detail underscore pinjam, katalog underscore buku, peminjaman. Yang ketiga, kita harus buat tabel baru dengan nama tabel penerbit. Struktur tabelnya ada di tabel pertama nih yang di atas. Kita harus menggunakan perintah create tabel. Tabel namanya penerbit. Buka kurung, baru kita masukin struktur tabelnya. Yang ini. id underscore penerbit integer, koma, nama underscore penerbit, tipenya varchar, lengthnya 35, koma, alamat penerbit, tipenya teks, kalau alamat itu tipenya teks. Lanjut ke 4, yaitu telepon underscore penerbit, tipenya varchar, lengthnya 15, tutup kurung, koma, enter. Email, lanjut email underscore penerbit, tipenya varchar, lengthnya 35, koma. Di sini yang di ID penerbit itu harus menggunakan primary key, berarti kita gunain primary key. Primary key. Oke. Primary key-nya itu ada di ID penerbit, berarti kita buka kurung,
ID penerbit underscore penerbit. Udah, tutup kurung lagi, jangan lupa titik koma, enter. Oke, berhasil dibuat ya. Lanjut, yaitu yang keempat, cek deskripsi tabel penerbit. Nah, kalau cek deskripsi tabel penerbit itu menggunakan perintah des penerbit titik koma. Oke, udah kebuat di sini. Lanjut, yang kelima, input record pada tabel penerbit dengan data pada tabel yang kedua, berarti yang ini nih. Kita harus menggunakan perintah insert into penerbit. Insert into penerbit. Oke, udah. Enter. Kita masukin dulu filenya yang ini. ID underscore penerbit, koma, nama underscore penerbit, koma, alamat underscore penerbit, koma, telepon underscore penerbit, koma, email underscore penerbit. Bener gak? ID penerbit, nama penerbit, alamat, telepon, email. Oke. Jangan lupa ditutup kurung, spasi, langsung enter. Tambahin value. Enter lagi, baru dimasukin recordnya ini, isi recordnya. Pertama kita sesuai ID penerbitnya di sini 1, berarti 1. Karena di sini keterangannya integer ID penerbitnya, jadi tidak perlu memakai kutip. Lanjut, Wacana Ria. Alamatnya di Jakarta. Kutip, koma, spasi, nomor teleponnya 08999, satunya 3 kali, duanya 3 kali. Emailnya wacana.ria@gmail.com. Jangan lupa ditutup kurung, koma, spasi, baru enter. Lanjut, yang kedua. Sini kita tinggal ganti aja ya. 2. Nama penerbitnya Pustaka Bangsa. Alamatnya di Bekasi. Nomor teleponnya 6285 3, 9-nya 3 kali, satunya 3 kali, duanya 2 kali. Emailnya pustaka.bangsa@gmail.com. Oke, baru di enter. Yang ketiga, 3, namanya cv.indokreasi, beralamat di Depok, kita ganti Depok.
Nomor teleponnya kita ganti lagi. 0, 8-nya 3 kali, 1-nya 3 kali, 2-nya 3 kali, 3-nya 2 kali. Emailnya di sini. Sebentar. Emailnya kita ganti. indo.kreasi@gmail.com. Udah selesai semua, udah dimasukin, periksa lagi. Benar. Oke, jangan lupa tambahin titik koma baru enter. Berhasil. Lanjut ke tambahkan field ID penerbit pada tabel buku dengan menggunakan perintah alter tabel. Karena di sini dimintanya tabel buku, berarti jadi tabel buku. Alter tabel buku, spasi, enter. Add, diminta add kolom. Nah, kolom apa di sini? ID underscore penerbit. Nah, ID underscore penerbitnya itu di sini tipenya integer. Nggak usah menggunakan primary key karena dia ada di tabel yang lain. Kolom ID underscore penerbit, tipenya integer, baru titik koma. Berhasil dibuat. Setelah itu kita harus menghapus field penerbit pada tabel buku dengan menggunakan perintah alter. Masih kayak tadi, tabel buku juga, tapi kita ubahnya di bagian sini. Jika menambahkan add, kalau menghapus drop kolom penerbit. Jangan lupa tambahin titik koma baru enter. Nah, berhasil dihapus. Langsung kita ke bagian yang ke-8, yaitu kita harus mengupdate data pada field ID underscore penerbit pada tabel buku berdasarkan ID underscore buku dan ID underscore katalog seperti pada tabel nomor 3. Update data dilakukan karena ada perubahan struktur tabel. Oke, kita coba. Pertama, menggunakan perintah update. Menggunakan perintah update buku. Baru kita set dulu. Kita set ke ID underscore penerbit, komas. Ini di sini ID penerbitnya di sini 1, berarti kita ubah jadi 1. Where sama dengan di sini ID buku, tulisnya. ID bukunya berapa di sini? 1. Berarti kita tulis 1. Jangan lupa titik komanya baru enter. Berhasil diubah. Kita lakuin hal yang sama lagi ke 2, 3, 4. Kita lakuin hal yang sama lagi. Di sini ID penerbitnya berapa? 2. Berarti di sini kita harus ganti 2. Baru enter. Where ke 2.
sama di sini 2 baru deh kita enter, berhasil lagi. Lanjut lakuin hal yang sama lagi kayak gini. Dimintanya di penerbitnya 3, enter. Berhasil lagi, lakuin lagi hal yang sama sampai 4 kali sampai sesuai data yang ada di sini. Update buku lagi. Set penerbitnya itu 1 berarti ya. Baru enter, where-nya di sini 4. Baru titik koma, enter. Oke. Berhasil dibuat. Lanjut ke perintah yang ke-9. Oke, perintah yang ke-9 itu kita harus menggunakan insert, perintah insert. Sama kayak tadi yang langkah ke-5. Lanjut, kita lanjutin. Insert into peminjaman. Kita udah punya data tabel peminjaman, tinggal dimasukin fieldnya aja ya, atau record. Kita masukin, buka kurung. Oke. Masukin dulu atasnya ini ID pinjam, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan jumlah buku. ID underscore pinjam, ID underscore anggota, tanggal underscore pinjam, tanggal underscore kembali, statusnya, jumlah skor buku. Baru kita tutup kurung dan spasi, baru enter. Kita masukin perintah value, enter lagi, baru kita masukin kayak tadi, ID pinjamnya berapa, ID anggotanya berapa, tanggal berapa, baru kita masukin kayak gini. 1, tanggal pinjamnya kita masukin 2020 0104, tanggal kembalinya 2020 bulan 01 tanggal 14, statusnya selesai, jumlah buku yang dipinjam itu 1, baru koma, enter lagi, masukin yang sama, ini berarti 2, ini juga 2, tanggalnya ini 2, bulan 2, tanggalnya 1, sini bulan 2, tanggal 10, statusnya selesai, jumlah buku yang dipinjam 1, baru enter. Lakuin hal yang sama lagi, 3, 1, bulannya ganti 3, tanggalnya ganti 23, tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya kita ubah, bulannya 4,
tanggal 1, statusnya selesai, jumlah buku yang dipinjam 2. Baru kita enter lagi, masukin hal yang sama ke 4. ID anggota yaitu 3, tanggal pinjamnya bulan 4, tanggal 03, karena di sini dia belum selesai statusnya, tanggalnya kita nolin semua. Nol, kita tambahin di sini kata belum selesai. Jumlah buku yang dipinjam 2, tambahin titik koma, baru enter, selesai dibuat. Berhasil ya dibuat. Oke, kita lanjut ke langkah yang ke-10. Kita disuruh input data detail pinjam dengan data pada tabel yang kelima. Berarti yang ini ya. Lanjut, langkahnya sama kayak yang ini. Kita mulai insert into detail pinjam, baru sini ID pinjam, koma ID buku, koma tanggal pengembalian, koma dendanya, koma status buku. Dah, baru di enter value, baru kita masukin recordnya yang ada di sini, sama kayak yang di insert into peminjaman. Sama, lakuin hal yang sama lagi. ID pinjam 1, ID bukunya 2, tanggal pengembaliannya bulan 1, 14, dendanya 3.000, statusnya kembali. Jangan lupa di koma, baru di enter. Lanjut, hal yang sama juga, 2, 3, bulannya kita ganti jadi bulan 2, tanggalnya kita ganti jadi tanggal 10, dendanya kita ganti jadi 2.000, statusnya kembali, baru di enter lagi. Lanjut, kita ID pinjamnya di sini 3, ID bukunya di sini 1, tanggalnya kita ubah jadi bulan keempat, tanggalnya 01, dendanya 1.000, statusnya juga kembali, baru di enter. Lanjut lagi, masukin lagi ID peminjamnya di sini 3 sama, berarti ID bukunya aja yang diganti. ID bukunya 4, bulannya bulannya sama, dendanya juga sama, status bukunya juga sama, kembali, baru di enter lagi. Lanjut yang ke di sini ID pinjamnya 4, ID bukunya 5, karena dia belum ngembaliin, ini statusnya dia belum kembali, tanggal kembaliannya berarti 0, kita ubah lagi 0 semua ya. Dendanya juga 0, orang belum kembali.
belum kembali, baru di enter lagi. Sama di sini ID pinjamnya 4, ID bukunya yang kita ganti jadi 3. Salah kita ternyata di sini belum diganti. Kita dituin dulu ya, kita ulang. Sebentar. Kenapa ya? Nah, lanjut. Sebentar. Lanjut langkah yang ke-10, yaitu kita harus disuruh input data detail pinjam dengan data pada tabel yang ada di tabel kelima. Langkahnya sama kayak di langkah nomor 9 dengan menggunakan perintah insert into. Sebentar. Insert into berarti kita insert into detail pinjam, detail underscore pinjam, baru kita masukin dulu ininya atasnya nih, ID pinjam, ID buku, pinjam, ID underscore buku, koma tanggal underscore pengembalian, koma denda, koma status underscore buku, tutup kurung, jangan lupa di spasi baru di enter, value, baru kita masukin recordnya. ID pinjamnya di sini 1, ID bukunya 2, tanggal kembaliannya tahun 2020, strip bulan 01, strip tanggal 14, koma dendanya itu 3.000, baru koma lagi, statusnya kembali, kembali, tutup kurung, koma, spasi, baru enter lagi. Lanjutin hal yang sama. Di sini ID pinjamnya 2, ID bukunya di sini 3, tanggal pengembaliannya di sini 2020 bulan 02, kita ganti tanggal 10, dendanya di sini 2000, statusnya kembali sama, enter lagi. ID pinjamnya di sini 3, ID bukunya 1, kita ganti, tanggal pengembaliannya 2020 bulan 04, tanggal 01, dendanya yaitu 1000, statusnya kembali. Sama, lakuin juga di sini. ID pinjamnya juga sama 3, yang kita ubah hanya ID buku, yaitu ID bukunya 4, tanggal pengembaliannya juga sama 2020 0401, dendanya juga sama 1000, statusnya juga kembali, baru di enter lagi. Lanjut ke ID pinjamnya di sini 4, ID bukunya 5, kita ganti, karena statusnya belum kembali kita nolkan, 0, sini juga 0, ini juga 0.
baru dendanya juga 0. Di sini belum kembali. Kita cek lagi 450000 statusnya belum kembali. Baru di enter lagi, lakuin hal yang sama lagi. Sama di sini cuman ID bukunya aja yang berbeda. ID bukunya di sini 3. Tanggal pengembaliannya sama, dendanya juga sama, statusnya juga belum kembali. Jangan lupa ditambah titik koma baru di enter. Yes, berhasil terbuat. Baru kita ada gangguan. Oke, lanjut yang ke 11. Kita harus tampilkan seluruh isi pada tabel. Nah, seluruh isi pada tabel berarti menggunakan select. Kalau semuanya berarti harus menggunakan bintang. Oke. Di sini ada, kita cek dulu. Tabelnya ada berapa? Sama. Nah, tabelnya ada 7, berarti kita harus ngecek satu-satu nih. Ada admin, anggota, buku, detail underscore peminjam, katalog underscore buku, peminjaman, penerbit. Oke, kita select dulu. Pertama admin dulu ya. Tambahin bintang from admin, titik koma, baru enter. Ini tabel admin. Isinya langsung ke itu anggota, from anggota, titik koma baru enter. Nah, ini dia anggotanya. Sebentar, dilebarin dulu biar jelas. Oke. Habis anggota baru buku. Kita ubah saja, tinggal di sini from buku, koma baru kita enter. Sudah ketahuan di sini tuh, biar jelas. Bentar, sebentar. Sudah kelihatan. Oke, lanjut. Habis dari buku itu ke detail peminjaman. Detail kita hapus ini, kita ganti detail underscore peminjam, titik koma jangan lupa baru di enter. Sebentar, error peminjam. Ini apa? Detail pinjam. Oke, salah. Pinjam. Titik koma baru enter. Ini dia yang tadi kita buat. List detail peminjam, katalog buku. Kita cek katalog underscore buku, titik koma baru enter. Sudah kelihatan. Select lagi. Habis katalog itu peminjaman, titik koma baru enter. Sudah terlihat sini. Lanjut ke penerbit yang terakhir. Select from penerbit, baru titik koma jangan lupa di enter. Yes, berhasil. Oke,
Oke, kita lanjut ke step 12 atau soal 12, yaitu kita disuruh tampilkan nama anggota yang pernah meminjam buku. Nah, perintahnya itu kita harus memasukkan kata select ID pinjam, terus nama, from-nya itu dari tabel peminjaman, berarti sini peminjaman. Oke, terus spasi, enter, inner join dari tabel anggota on tabel peminjaman dot ID underscore anggota sama dengan tabel anggota dot ID underscore dot ID underscore anggota. Jangan lupa titik koma lalu enter ya, keluar berhasil. Jadi tampilkan nama anggota yang belum pernah meminjam tampilkan nama anggota yang pernah meminjam buku. Ini yang ke-12, yaitu yang pernah minjem buku Irfan Maulana, Nurkum Malasari, Irfan Maulana, dan Sanjaya Wijaya. Sekarang lanjut ke nomor 13, kita disuruh tampilkan nama anggota yang tidak pernah meminjam buku. Perintahnya yaitu select nama, ID underscore pinjam from anggota, yaitu tabel anggota, from tabel anggota, enter. Karena di sini dipintanya tidak pernah meminjam buku, jadi perintahnya leave join dari tabel peminjaman buku, enter, using spasi buka kurung ID underscore anggota, tutup kurung, jangan lupa titik koma lalu enter. Oke, kita lihat. Nah, dia. Jadi yang tidak pernah meminjam buku yaitu yang ID underscore pinjamnya itu 0. Jadi yang nggak pernah minjem buku itu namanya Eva, Iko, Indah, Tiwi, Mus, Hisbun, dan Jainal. Lanjut. Sekarang yang ke-14. Tampilkan buku yang pernah dipinjam dengan jumlah peminjamannya. Perintahnya yaitu select judul buku, koma statusnya, koma jumlah underscore buku dari tabel buku, yaitu from buku, berarti enter, inner join peminjaman on tabel buku dot ID underscore buku. Nah, ID underscore buku itu diambil dari tabel yang ada di dalam ID underscore buku itu yang ada di dalam tabel buku, sama dengan tabel peminjaman underscore dot ID underscore pinjam, titik koma, enter. Oke, ini dia yang
tampilkan buku yang pernah dipinjam dengan jumlah peminjamnya. Ini buku yang pernah dipinjam, yaitu robotika, mahir dengan PHP, mahir mewarnai, hukum fisika, dan ini jumlahnya yang pernah dipinjam. Lanjut ke nomor 15. 15 itu perintahnya tampilkan buku yang tidak pernah dipinjam. Nah, perintahnya select judul underscore buku from buku dari tabel buku, enter where ID bukunya, ID buku, not in, buka kurung select ID underscore buku from, diambil dari tabel detail underscore pinjam, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, ini dia buku yang tidak pernah dipinjam. Ada 4 buku, yaitu Public Speaking, Trik SQL, Kemurnian Agama, dan Microcontroller. Sekarang yang ke 16. 16 itu disuruh tampilkan data buku beserta nama katalognya dan nama penerbitnya. Oke, perintahnya masukkan select, terus tabelnya itu buku, yang ada di dalam tabelnya itu judul, underscore buku, koma buku, tabelnya, dan yang di dalam itu pengarang, koma, sekarang tabel katalog, underscore buku, dot, nama yang ada di dalam katalog buku, yaitu nama katalog, koma, enter dulu, yaitu penerbit, tabel penerbit, dot nama underscore penerbit from tabel buku. Oke, lanjut join katalog underscore buku on tabel buku dot ID katalog sama dengan katalog underscore buku dot ID underscore katalog, enter, join lagi, terus tabel penerbit, bis tabel penerbit on buku dot ID underscore penerbit sama dengan penerbit underscore ID penerbit dot ID underscore penerbit titik koma, enter. Dah, ini dia tabel data buku beserta nama katalog dan nama penerbitnya. Ini nama katalognya, kalau nama katalognya sains itu nama penerbitnya Wacana Ria, kalau nama katalognya komputer nama penerbitnya Pustaka Bangsa, kalau nama katalognya hobi itu nama penerbitnya CV.Indokreasi. Sekarang tahap yang terakhir, yaitu kita disuruh tampilkan peminjaman buku yang belum dikembalikan atau belum selesai. Perintahnya itu select bintang from dari tabel detail underscore pinjam, enter, where
di mana? Status underscore buku. Karena di sini disuruhnya yang belum dikembalikan atau belum selesai, jadi kita tambahin like. Like kutip belum kembali. Kita tambahin persen kutip titik koma, jangan lupa enter. Nih, jadi ada dua yang belum mengembalikan buku atau belum selesai. Kita telah menyelesaikan soal dari tugas pertemuan 7, yaitu tentang studi kasus perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.